Oke, baik. Selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat coding pakai bahasa Python atau pakai Python. Python yang dimaksudkan di sini bukan ular Python ya, tapi Python pemrograman atau bahasa pemrograman. Setelah kita mempelajari berbagai bahasa seperti Pascal, kemudian Fortran, kemudian C, C++, C Sharp, kemudian Java, JavaScript, dan lain-lain, kali ini kita akan belajar Python. Sudah barang tentu kalau kita belajar Python, ada beberapa aplikasi yang kita harus download. Karena menggunakan Python itu, pertama kita gunakan Python, kedua kita gunakan text editor. Text editor itu ada beberapa lagi, antara lain Visual Studio Code, itu yang biasa disingkat dengan VS Code atau VS Code. Kemudian pakai Notepad++ juga bisa. Itu untuk text editornya, untuk penulisan atau untuk codingnya. Namun untuk setting, run, compile, dan sebagainya biasanya menggunakan Python-nya sendiri. Nah, Python yang kita gunakan kali ini adalah Python yang terakhir, yaitu Python 3.10.2. Ya, setelah kita download dan install ini, berarti ini sudah bisa dipakai. Hanya menginstallnya ada beberapa setting yang harus kita lakukan. Namun pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan tentang itu. Nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan bagaimana cara mendownloadnya dan cara menginstallnya, karena cukup ribet. Untuk Python ini yang ribet itu hanya pada cara menginstallnya. Kemudian untuk text editornya kali ini kita gunakan Visual Studio Code. Juga demikian, kita harus download dan install Visual Studio Code-nya. Ada beberapa setting di sana, kita harus setting, harusnya link dengan Python-nya dan seterusnya, itu ada setting. Oleh karena itu, nanti saya akan gunakan kesempatan tertentu untuk bagaimana mendownload Python-nya sendiri dan bagaimana menginstallnya, kemudian bagaimana mendownload Visual Studio Code-nya dan menginstallnya sendiri. Nah, Visual Studio Code ini itu bisa digunakan di Python, bisa juga di Java. Ya, bisa juga di Java. Nah, kalau dua hal ini sudah terinstall, maka akan dapat dengan gampang kita gunakan. Ya, lalu setelah install ini, install Visual Studio Code-nya, kita buka Visual Studio Code-nya. Sudah barang tentu penampilan awalnya tanpa apa-apa. Jadi hanya seperti ini. Jadi ada file, ada edit, ada selection, ada view, go, run, terminal, help. Ini Visual Studio Code-nya. Lalu kalau kita ingin memulai, kita harus buka file baru. Sebelum kita buka file baru, kita buat dulu folder di mana kita bekerja, misalkan di desktop, kita klik desktop di Windows-nya. Lalu kita bikin folder di sana. Kemudian di dalam folder itu nanti akan tampil langsung di sini. Ya. Namun bisa juga kita klik dulu, kita buat file baru dulu, kita buka file baru dengan cara klik di sini. Jadi di sebelah kirinya ini ada Explorer, kemudian yang sangat penting Explorer ini, dan yang kedua di bawahnya ada Extension. Nah, nanti dua inilah yang kita akan gunakan untuk setting, terutama yang extensionnya. Nah, untuk awal kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita buka, klik di
opennya atau di file, kemudian new file, ya. Lalu yang kedua, kita simpan. Jadi setelah kita buka, penampilan awalnya setelah kita buka di Open Editor ini, kita klik yang pertama tadi ini. Kalau kita open di sini, kita klik ini. Jadi kita klik di Open, lalu kita klik ada new file, new untitled file ini. Kita klik di sana, lalu setelah itu kita save, langsung di save. Dia akan tampil seperti ini sebelum di save. Jadi akan langsung ada nomor barisnya 1. Ya, ini masih kosong semuanya, masih kosong. Lalu setelah itu kita klik file, save. Nah, untuk itu mungkin saya langsung buka saja. Setelah itu, setelah di save diberi nama apa saja, tapi extensionnya harus PY atau Python. Jadi extensionnya PY. Jadi misalkan nama filenya file1 misalnya, lalu titik PY. Ya, titik PY. Jadi setelah itu kita ketik PY, file 1 PY misalnya, lalu kita buka foldernya misalnya sebelum kita simpan, sebelum kita klik save, kita buka foldernya dulu. Misalkan di dalam drive E kita folder Python misalnya, kita klik di sini lalu kita open, nanti dia akan tampil, lalu kita ketik namanya di sini dengan diakhiri dengan titik py, pertanda bahwa file itu adalah extensionnya Python. Nah, untuk ini itu sebenarnya ada beberapa cara, tapi salah satunya itu, dan itu yang paling sering saya gunakan. Setelah itu kita simpan akan tampil, ya, akan tampil seperti ini. Misalkan file 1.py tadi di dalam foldernya Python akan tampil di sini di bawahnya Open Editor ini. Ini namanya Explorer, ya. Lalu di sini akan tampil seperti ini juga foldernya drive E pada folder Python dengan nama file 1.py. Ini wajib ditulis. Lalu setelah ini pertanda bahwa dia sudah berhasil, ya, akan tampil tanda play di sudut sebelah kanan ini, kanan atas, ya, kanan kita maksudnya, ya. Akan tampil ini, berarti ini sudah berhasil membuat file dengan nama file 1py. Lalu kita tinggal mulai coding. Nah, untuk Python itu sangat sederhana sekali. Untuk variabel tidak perlu dideklarasikan dan sebagainya, tapi boleh juga dideklarasikan. Tapi langsung saja kita coding misalnya seperti ini. Nomor baris 1, nomor baris 2. Nomor baris satunya print buka kurung single quote, ya, ada single quote tanda kutip tunggal. Lalu di dalamnya ada, kita tulis misalkan TAF SMKN 2 Kupang .2, ditutup single quote-nya lalu tutup kurung. Hanya begini tulisannya. Hanya begini tulisannya, yang artinya menampilkan tulisan TAF SMKN 2 Kupang ini di layar setelah dieksekusi. Hanya itu. Lalu yang kedua, baris yang kedua, print mau belajar Python atau mau belajar Python kah? Nah, ini juga sama seperti ini, hanya menampilkan sesuatu. Jadi menampilkan sesuatu sebagaimana di basic dan sebagainya, print juga, tapi tidak dibuka, tidak menggunakan kurung, tapi langsung titik 2 seperti ini. Ini namanya double quote atau tanda kutip double. Kalau di basic seperti itu, di Python juga seperti ini. Bisa menggunakan single quote, ya. Menggunakan single quote, bisa juga menggunakan double quote seperti ini. Python istimewanya di situ, jadi praktis sekali. Nah, dua baris ini kalau kita eksekusi atau kita run, kita jalankan,
dia akan eksekusi secara berurutan. Nomor baris 1, kemudian nomor baris 2. Dia urutnya seperti itu. Jadi nomor baris ini adalah urutan eksekusi. Nah, untuk kita mengeksekusi itu banyak cara. Pertama, kita pakai run, bisa juga. Kemudian, karena ini sudah tersedia di sini, kita bisa gunakan langsung tanda play ini atau ikon play yang ada di sudut kanan atas ini. Ya. Lalu akan tampil hasilnya. Ini hasilnya langsung di bawahnya. TAF SMKN 2 Kupang. Jadi ini petunjuknya. Jadi ini ada disimpan di mana dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian langsung hasilnya hanya 2 ini. Nah, 2 ini. TAF SMKN 2 Kupang. Mau belajar Python kah? Karena memang program kita hanya 2 baris. Jadi dia juga tampilnya 2 baris. Nah, untuk program-program yang lain nanti kita akan langsung coba di aplikasinya. Kita langsung buka saja. Kita buka saja Python-nya, Visual Studio Code-nya. Kita buka yang sederhana dulu. Ya, kita buka saja. Kita pakai tadi file yang kita gunakan adalah ini. Ya, file yang kita gunakan misalkan file 1 ini. Saya sudah tambahkan beberapa baris di sini. Misalkan ini tidak usah dulu. Kita lihat yang pertama ini tadi. Kalau di-run-kan atau dijalankan, karena program ini sudah standby, ya misalkan ini kebetulan saya sudah run. Saya CLS dulu. CLS untuk membersihkan layar terminal ini. Ini namanya terminal atau output hasil eksekusi. Kalau CLS dia bersihkan. Enter, dia akan bersihkan. Ya. Nah, dia bersihkan, dia kembali ke awal sini. Jadi ini disimpan di drive C pada user Asus. Hanya seperti itu dia tampil. Lalu kita klik run-nya. Karena run-nya sudah ada di sini, bisa juga pakai play ini run Python file atau bisa juga menggunakan run start debugging ini. Bisa juga run without debugging. Tapi kita langsung saja ini. Kita klik di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini. Hasil ini dari mana? Ya, hasil ini dari mana? Yaitu TAF SMKN 2 Kupang. Mau belajar Python kah? Lalu ada 6, ada 2, ada 8, ada ini. 6 adalah X. Sorry. 6 adalah X. X itu sama dengan 4 dalam program kita. Ini X ini adalah variabel. Kemudian 4 ini adalah value atau nilai. Kemudian sama dengan ini disebut dengan ketetapan atau assignment kalau dalam bahasa Python-nya. Walaupun bahasa Python itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Kemudian Y itu sama dengan 2. Ya, kita sudah buat. Bisa juga nanti kita masukkan dari keyboard, bisa juga. Tapi ini kita sudah buat dalam programnya. Sehingga kita minta kepada program aplikasi atau kepada komputer untuk mencetak 4 buah ini. Print X tambah Y, print X kurang Y, print X kali Y, print X bagi Y. Nah, penulisan atau sintaknya seperti ini. Jadi sintaknya print buka kurung X plus Y tutup kurung. Demikian juga di print buka kurung X kurang Y tutup kurung, print buka kurung X kali Y. Kalau di dalam aljabar atau matematisnya ini X ini kali ini adalah tandanya tanda bintang, jadi berubah kalau di sini. Kemudian print X bagi Y sama seperti bagi, yaitu garis miring. Penulisannya, sintaknya seperti ini. Untuk Python sesungguhnya sangat mudah karena tidak ribet, tidak banyak. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain.
Lalu kalau kita run ini, maka ini X tambah Y-nya yaitu 4 tambah 2 jadi 6, hasilnya di sini. Ini hasilnya. Kemudian X kurang Y, 4 kurang 2, hasilnya 2 di sini. Kemudian X kali Y, 4 kali 2 sama dengan hasilnya 8. Kemudian 4 atau X dibagi dengan Y, 4 bagi 2 sama dengan hasilnya 2. Ya, 2,0 ya. Lalu dia cetak baris kosong di sini karena kita buat print di sini. Lalu cara mengeksekusinya, sekali lagi saya ulangi, dia eksekusi secara berurutan. Ya, nomor baris 1, nomor baris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada baris 9 ini kosong, dia tidak eksekusi, dia langsung ke sini. Jadi sambung langsung ke sini. Tapi karena ini print buka kurung tutup kurung atau print kosong, dia print satu baris kosong. Ini dia hasilnya di sini. Ya, di hasilnya ini. Nah, inilah hasil sangat sederhana dari Python. Jadi mulai dari menampilkan sesuatu, kemudian ada hitungan-hitungan dasar kita tampilkan di awal cerita ini atau awal video ini. Nah, bisa juga misalkan saya ulang, ini saya buat. Misalkan di sini saya tambah, di atasnya saya tambah print kosong supaya ada baris. Ya, misalkan di sini ada, misalkan print ya. Saya agak bermasalah dengan pengetikan ya, print kosong, sehingga saya sengaja langsung cantumkan. Kemudian di sini juga saya buat lagi print kosong, print buka kurung ya. Kemudian di bawah sini lagi saya buat, misalkan di sini juga boleh saya buat print kosong. Ya, print kosong. Sehingga ada baris. Misalkan di sini print kosong sudah ada di sini. Sorry, ini enggak usah ada kosong. Jadi print kosong ini, print buka kurung kosong ini akan tampilkan satu baris. Nah, kita coba eksekusi ini. Kita CLS dulu, CLS enter ya supaya kosong di sini, lalu kita run. Sebelum kita run bisa juga kita simpan, sebaiknya kita simpan. Nah, ini tertampil di sini ada spasi di atas, sorry ada baris kosong di atas ini, yaitu print ini nomor baris 1 ini kosong, terus nomor baris 4 ini lagi ya, ini juga kosong ya. Kemudian nomor baris berapa lagi ada kosong, ini di bawah XY nya, oh ini tidak ya, XY nya juga kosong. Kemudian di bawah paling bawah ini ada kosong. Jadi XY nya juga dia kosongkan, tapi kok tidak ditampilkan XY nya ya, XY nya tidak ditampilkan. XY nya ini hanya semacam deklarasi, tapi sebenarnya bukan deklarasi. Yang barang ini tidak akan tampilkan oleh karena tidak ditampilkan, sehingga ada dua baris kosong, yaitu yang print ini dengan yang ini yang tidak ditampilkannya. Jadi ini juga kosong ya, ini juga kosong, sehingga hasilnya keluar seperti ini. TAF SMKN 2 Kupang mau belajar Python K, kemudian 6 2 8 2, lalu spasi kosong atau baris kosong, lalu apa namanya, simbolnya dari komputer itu sendiri. Nah, untuk hal ini ya, ada beberapa hal yang harus tidak perlu dijelaskan di sini. Yang tidak dijelaskan di sini yaitu masih banyak, sehingga nanti kita akan lanjutkan pada pada kesempatan yang lain. Namun kita coba explore dulu. Misalkan ini 8, X-nya 8, ini 4 misalnya ya. Jadi X-nya 8, Y-nya 4, lalu kita jalankan. Ya, dia akan tampil di sini. Ya, 8 tambah dengan 4, 12. 8 kurang 4 sama dengan 4.
8 kali 4 sama dengan 32. Kemudian 8 bagi 4 sama dengan 2. Hasilnya seperti ini. Jadi ini yang pertama tadi yang XY-nya 4 dan 2. Ini XY-nya 8 dan 4. Yang di sini. Nah, kalau kita mau kembali ke awal, ke kosong, jadi bisa CLS lagi di sini untuk pembersihan layar atau membersihkan layar outputnya maksudnya. Nah, saya kira untuk video awal ini seperti ini, videonya sangat singkat dan belajar Python itu juga sangat sulit. Hanya saja mendownload aplikasinya dan menginstallnya yang agak rumit. Hal itu bisa kita gunakan, kita minta orang-orang untuk install buat kita sehingga kita bisa mengoperasikan kalau memang kita kesulitan. Tapi kalau kita bisa pelajari, kita akan pelajari. Dan saya berjanji pada kesempatan berikut saya akan jelaskan bagaimana mendownload, ya, bagaimana mendownload baik Python-nya maupun Visual Studio Code-nya, ya. Jadi nanti download dan install dari dua aplikasi ini nanti kita akan bahas pada video tersendiri. Saya kira demikian untuk kali ini. Mudah-mudahan berguna buat kita semua yang mau belajar. Dan materi ini, semua pemrograman ini bisa dipakai pada mata pelajaran pemrograman. Kemudian kalau di elektronika industri itu juga sangat banyak materi yang berhubungan dengan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.